kira-kira siapa yang akan meneruskan Abobi ke depannya kalau Abobi udah capek nge-DJ lagi? Lebih kenceng dong, ayo dong kenceng. Menurut gue itu sih lah nggak usah dipikirin karena yang datang ke gua lu harus ngerti lagu gue. Gua karakter gua kayak begini. Kalau lu nggak suka jangan datang ke tempat gua ke nonton gua. Benar. Ada museumnya? Ada di rumah. Dijual lah Bobby, dilelang deh. Siapa yang mau beli rambut DJ Bobby? Legendary hair. Legendary hair lo, gila lo. Masih ada. Iya lo. Guys, back with me again, Sick, on our new season of Your Scene Sucks. Super Sucks! Kali ini kita ada guest yang sebenarnya kita udah mau bawa sejak 2025 awal ya, kan kita reschedule terus. Itu dia. I'll give you a hint dulu dengan lagu ini. And our special guest is AA Bobby, a.k.a. DJ Bobby Suryadi. What's up? Legend. Damang, A? Gampang ya. Ada. Ini kalau menurut gua Bobby sudah mengenakan kaos yang terberat. Berat banget. Bawa klub stadium. Stadium Production. Oke. Tapi sebelum kita masuk lebih detail tentang Bobby ya. Jadi Six ini ada sedikit sebenarnya bisa dibilang konflik yang terjadi kan. Iya. Nah, stadium ini tuh ternyata kan sebenarnya pecah kongsi ya. Iya. Ada yang Abobi punya stadium production sendiri, ada juga kayaknya ada grup lain yang menamakan dirinya mereka stadium juga. Oke. Itu sebenarnya gimana sih? Ceritanya gini. Jadi stadium itu kan berdiri tahun 97 sampai 2014. Dengan DJ-nya itu ada sekitar 19 DJ. Tutup tahun 2014. Nah, gua mendirikan setelah tutup stadium klub itu, mendirikan stadium production inilah. Itu semuanya DJ-nya DJ stadium, residen stadium. Semua gua pegang. Gua juga mendirikan sekolah DJ stadium DJ school dan event organizer stadium juga. Jadi di situ ada DJ semua, tapi dari semua DJ itu ada yang memisahkan diri. Mungkin karena mau memisahkan bahwa dia pengen bikin event sendiri. Nah, gua bikin event sendiri. Jadi ada dua kongsi. Tapi sekarang banyak juga yang mengatasnamakan dari manajemen stadium lah atau anak-anak orang stadium, padahal isinya ada yang iya, ada yang bukan gitu. Jadi nah itu untuk mengkontrol seperti kayak gitu gimana ya? Mengontrolnya ya. Karena kan jadi kayak terlalu banyak gitu. Kadang-kadang misalnya nih gua anak stadium ngerasa dirinya residen stadium, padahal sebenarnya pas aku nanya Abobi, bukan Wing, dia bukan gitu. Nah, banyak yang claiming gitu ya. Banyak banget ya. Banyak yang klaim gitu. Jadi mengontrolnya ya paling ada orang yang konfrontasi ke gue. Ini DJ stadium apa bukan? Oh bukan. Kalau asli DJ stadium ini ada sertifikatnya dari pas stadium tutup itu ada authentication-nya bahwa ini residen stadium, bahwa ini orang stadium. Stadium selegendary itu ya? Sampai kayak sampai segitu ya. Iya, sampai segitunya ya. Sampai kayaknya ada orang yang nggak bisa ngebedain antara stadium as a club sama stadium as a genre, tau gak lo? Iya. Kayak zaman sekarang kan kalau misalnya lu datang ke klub gitu, bisa gue main lo gitu kayak Mas Wiki, banyakin musik stadiumnya dong gitu. Nah, yang lebih lucu, ini ada satu cerita lucu yang gue dengar dari beliau sendiri. Dia pernah main di suatu tempat, ya gue nggak usah sebut di mana ya. Dia lagi main nih, tiba-tiba ada orang nyamperin ke seorang DJ Bobby yang original dari stadium. Bob, mainin musik stadium dong. Gila gak lo? Itu Anda gila. Lu nyuruh dedengkotnya, masternya mainin lagu stadium yang jelas-jelas setnya dia udah set stadium banget. Jadi yang sekarang tuh menurut gua kenapa TikTok itu merusak? Karena kadang-kadang yang di up terus tuh lagu-lagunya yang mungkin kita tahu kayak Freaks, Somewhere, ya kan, Walking on Air, Shadows gitu. Padahal sebenarnya kan stadium itu
is all about progressive house aja zaman dulu ya. Progressive house, ada tribal, ada trance sebenarnya, Iya. cuman basically progressive. Iya, tapi Stadium itu berapa room dulu? Kayak ada berapa stage? oh, kalau 4 lantai, Oke. Ya. ya kan coba 4 lantai. Jadi gue yang jelasin. Ya. Stadium itu satu gedung ada 4 lantai, sebenarnya 6 lantai sih. Lantai 1 restoran, ada klubnya juga. Lantai 2 ada karaoke kayak TV gitu, cuman ada lounge-nya juga. Lantai 3 ada lounge-nya juga, ada room-nya juga. Oke. Kemudian lantai 4 itu full club. Oke. Lantai 5 itu Yes. ya. Sorry dipotong. Thank you. Bro. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ini Yes. Ice tea nih ya. Yes. Thank you Bro Lab, Ice tea-nya. Iya. Seger nih di antara panasnya matahari yang sengaja kalian setting buat gue di sini. Gurih nih, gurih nih. Ngambek gila. Terus. Lanjut. Lanjut. Lantai 4 itu pure club. Jadi lantai 4, lantai 5 pure club. Dia lantai 5-nya itu balkonnya ya. Jadi balkoni yang buat sofa-sofa juga sih. Lantai 5. Oh jadi lantai 4-nya itu 2 floor gitu. Dua floor itu, Oke. 4 floornya sama sofa-sofa table, 5 balkon. Iya. Lantai 6-nya itu biasanya ada studio buat kita Iya. dengerin lagu Iya. apa. Dan stadium itu termasuk salah satu klub yang punya vinilnya sendiri. Vinyl sendiri. Jadi kalau- I've heard about this. Iya, so Yeah. jadi kayaknya kan kalau dulu ataupun sekarang yang misalnya setahu gue mungkin stadium doang ya yang punya kayak gitu. Gue nggak tahu di zaman dulu. Remind me kalau misalnya lu masih ingat teman-teman lama, ada nggak klub yang seperti stadium yang ada Stardust juga punya. Jadi kalau lu datang di belakang tuh ada rak-rak laci gitu. Itu isinya vinil semua Vinyl plat. semua. Jadi itu sebenarnya udah lagu-lagu yang dimainin sama Resident. So itu jadi sebenarnya hak milik stadium ya, Hak milik stadium. bukan hak milik Bobby ya. Hak milik pribadi ada, Hmm. hak stadium ada, karena kan dia update terus setiap lagu ada datang, update dia beli terus karena biar residennya mainin juga. Iya, Oh jadi klubnya itu ada A&R-nya gitu ya? ada kayak Ada gitu. jadi dia yang kayak pergi ke record store nyari-nyari. Iya. Oh wow. Jadi misalnya kayak stadium ini udah jelas kayak mes suka pakai labelnya apa ya, zaman dulu labelnya yang sering apa ya kalau plat ya? Hook Nooks apa? Apa Banyak sih label-label yang sering dipakai, ya itu paling Whoop apa ya? Whoop ya, ada misalnya Whoop itu kan ada seri 1 2 3 4. Nah, jadi misalnya bisa pesan ke stadiumnya untuk diambil dari sana sampai seri 1 sampai 50 Whoop gitu. Ya. Nah, ada salah satu nama label apa namanya? Untuk pressingnya tuh Whoop. Oh oke. Ada Hood Nuts, lupa gue. Kalau dulu Renaissance juga ya. Renaissance. Kalau dulu kan yang besar itu Ultimate. Ultimate. Damn. Berarti dulu DJ yang main di stadium itu selalu mainin vinyl yang udah disediain apa bawa sendiri juga ada? Kalau bawa sendiri biasanya itu dikurasi sama mereka. Ya. Oh oke. Gua pernah pengalaman pertama kali main di stadium, gue dilempar rokok. Oh ya? Di terus gitu. Gara-gara I play like gua kan di Embassy kan. Embassy kan mainnya filter disco, housey, soulful yang nyanyi-nyanyi ceria. Stadium tuh sangat nggak gitu banget. Oke. Stadium tuh benar-benar progresif, yang dark tau kalau yang deep, yang gelap gitu. Sementara pas dikasih yang ceria-ceria gitu tuh kayak buat mereka tuh ngerusak mood mereka. Ya we know lah orang datang ke stadium itu biasanya ramenya tuh kalau anak Jaksel kan di atas jam 5 pagi menuju siang kan. Oke. Iya. Oh ya, ini klub juga buka dari Jumat sampai Bahkan dari Selasa ya. Sebenarnya buka tiap hari, Minggu, Senin, Selasa sampai Minggu lagi setiap hari. Really? Iya. Tapi kalau hari Senin sampai hari Kamis itu dari jam 9 malam sampai jam 9 pagi. Nah, 9 malam. Kalau hari Jumat biasanya itu full 24 jam sampai ke hari Senin. Wow. Makanya sampai ada orang bilang masuk Jumat keluar Senin. Jadi orang itu bisa masuk dari Jumat pulang Senin. Senin. Kayak mirip-mirip kayak Berkhain gitu ya? Berkhain gitu. Pertanyaannya ngapain aja sih, Bobby? Selama 3 hari di situ ngapain aja sih? Kan di situ ada hotelnya Ada juga. hotel. Ada hotel juga. Dia bisa istirahat, mungkin kembali lagi party. Ada restorannya juga. Restoran. Oh jadi 3 hari itu dari Jumat, Sabtu, Senin itu
bisa istirahat Bisa dulu, istirahat dulu. bisa tidur di situ, bisa makan di situ. Bisa makan di situ. Gue kayak I always imagine itu kayak orang masuk One stop entertainment bener. Iya benar. Iya, itu gokil. Nah, makanya menurut gua kenapa dulu menurut gua bukan cuma di stadium ya, Iya. di Jakarta Selatan tuh kayak Embassy, Lava Lounge, terus juga BC Bar, Mata Bar, sampai stadium. Mereka tuh semua lu nggak mungkin menemukan lagu yang sama ketika lu masuk satu klub. Karena stadium udah stadium banget. Musiknya tuh has to be like that. Dan dia juga ngundang misalnya DJ luar harus mainnya seperti itu. Bahkan gue pernah waktu nge-DJ di Embassy, as a semi-resident DJ di Embassy tuh gue pernah ada DJ tamu yang kita undang. Ya. Awalnya dia ngirim mixtape-nya tuh house music itu. Karena emang Embassy itu cuman boleh mainin house music dari 118 sampai 128 BPM. Strictly like that, only house music and tribal music. Tribal house, dah, that's it. Ternyata dia pas nyampe main hip hop gitu. Ya. Terus owner Embassy-nya nggak terima karena lo kok gini 3 lagu disuruh cut sama gua. Nah, saking striknya zaman dulu tuh per klub tuh jadi tiap klub tuh punya ciri khas masing-masing. Iya. Kalau sekarang kan ya nuwun sewu ya, banyak banget sekarang klub apapun lagunya sama. Same. Bahkan harus kayak gitu terus gitu. Iya. Nah, dulu justru kalau kita mau ngelihat Bobby tuh, gue malah justru tahunya lagu Bobby Suryadi nih zaman dulu tuh, bukan yang sekarang gue tau kayak Somewhere, Shadow segala macam. Justru gue nungguin justru yang lagu-lagu yang kayak jerninya tau gak lo? Iya, jernih. Dia kan main bisa 8 menit panjang tuh, langsung 3 lagu jadi satu gitu. Iya, lagu-lagu zaman dulu juga lebih panjang ya. Ya. Tapi kayak lu misalnya dengerin satu lagu track nih dimainin sama Bobby nih. Kita tahu judulnya misalnya apa gitu ya. Misalnya lagunya A sama dengan B gitu. Pas lu denger di tengah, kok beda ya? Remix siapa ya? Tapi ternyata sama dia dicampur langsung mash up sama plat yang satu lagi. Oh. Jadi kayak pas lu ngeliat ke DJ booth, oh ternyata kan turntable-nya 4 gitu. Jadi oh mainnya 2, yang satu gini seru kalau gitu. Kayak remake live gitu lah. Remix live gitu. Ha. Cuman dulu itu kan nggak ada layar ya. Itu just vinyl kan. Iya. Just vinyl. Itu susah banget dong. Susah banget. Gue aja sampai sekarang nggak bisa loh vinyl. Kayak I don't understand. Makanya it. jarang banget DJ yang kayak oh Iya. udah nggak ada, padahal fokus banget gitu. Paling gini-gini dikit aja gitu saat Kalau yang lagu yang ini Nah itu. nama lagunya apa sih? Freaks ya? Sebenarnya freak. Itu sebenarnya lagu originalnya orang luar. Originalnya itu kayak agak hard gitu sih. itu kan sangat terkenal banget ya dulu kalau Iya. Freaks itu kalau di ibaratnya gongnya stadium lah kalau di mainin itu semua pasti langsung berdiri gitu. Dan banyak lah gitu. Nah, per hari juga kayaknya ada genre beda-beda ya. Ada almarhum DJ Mumu ya kan. Ya, jadi per DJ beda-beda. Nah, Jadi almarhum DJ Mumu itu genrenya lebih ke tribal. Iya. Kemudian Jaldi juga lebih ke agak trance. Gua lebih ke progresif. Ada lagi almarhum Tose itu lebih ke house. Iya. Jadi setiap DJ punya karakter masing-masing. Berarti kayak setiap hari itu beda genre. Beda. Asli satu DJ mainnya berapa jam dulu? Satu DJ itu minimal 3 jam. Wow. Dan satu hal yang lo boleh percaya boleh enggak, stadium adalah satu-satunya klub di mana orang nggak pernah ada yang request. Oh ya? Iya. It's just like lu datang ke sana, either you like it or not. Kalau lu nggak suka, lu pindah lantai biasanya. Dan itu selalu rame. Rame Rame banget tiap men. hari. Kayak pasar malam total gitu. Wow. Ya I wonder kayak di era mana pas klub itu menjadi lagunya semua sama. Itu kira-kira di tahun berapa? Kalau gua di Coba. karena gue merasakan Iya. banget ya. Karena kalau stadium mah steady, Jadi nggak pernah terpengaruh sama kayak gitu. Sampai tutup tuh pun masih gitu Masih terus. begitu. Kalau gua merasakan ketika era mess up David Guetta sama Rihanna, tau nggak lu? Oh udah masuk pop music. Yang pop music itu. Ah ya. Ternyata di radio hits dibawa ke skena apa namanya club hits juga. Akhirnya mau nggak mau disuruh main mess up. Nah itu start dari situ mulai akhirnya semua berlomba-lomba hal yang sama. Itu tahun berapa? 2000. 2000 berapa ya gua? Itu zaman-zaman gua lumayan hampir menyerah dikit dengan industri sebenarnya, kayak lah kok jadi gini gitu. Musik yang biasa gua mainin jadi nggak bisa diterima lagi gitu. Berharap tuh kalau stadium masih ada tuh at least masih ada satu klub yang mempertahankan genre satu aja gitu. Sekarang kan udah nggak ada. Nah, tapi kan tinggal Bobby doang nih sekarang ya. tapi memang sempat waktu itu stadium pun karakternya agak goyang sedikit zamannya waktu lagu-lagu filter tuh.
Masuk emang? Masuk, agak masuk. Nih orang pada kemana nih? Kok pas lagi zamannya lagu itu agak goyang nih. Nah, sempet kita masuk juga nih. Pengen nyoba. Pengen nyoba sesekali sih. Tapi ujung-ujungnya balik lagi ke aslinya. Filter House itu Ya embassy Iya. gitu. like Like an example. Like ya house Arman, gitu Arman ya. van Helden. Oh, oke. Terus kayak Pete Heller, terus kayak like Don't Call Me Baby, ya ceria-ceria gitu lah, Iya. Friends House gitu loh. Oh, oke. Kan kalau di Jaksel tuh ngetop banget, tapi kayaknya mau mencoba ternyata Nggak nggak bisa. Tetap balik lagi ke basicsnya stadium. Ini gue ada satu pertanyaan sama buat Abobi yang mewakili Lulu juga, suruh gue nanyain. Abobi kan bisa dibilang OG-nya nih. Umur udah di atas 50 tapi masih bertahan dengan jadwal yang tiap hari bisa main kan gitu. Dan selalu recycling mainin lagu-lagu stadium yang itu lagi. Iya. Pertanyaan netizen adalah Abobi bosan gak sih sebenarnya? Tiap malam mainin lagunya itu terus gitu. Sebenarnya sih mainin lagu nggak itu semua. Ada sih beberapa part yang gua mainin lagu itu aja, tapi dibikin ke yang sekarang gitu loh. Kalau dulu itu lebih ke house atau progresif bangetnya yang sound zaman dulu, gua lebih update di remix. Makanya gua kan sering remix bootleg gitu ya. Untuk ngimbangin, zaman sekarang memang soundnya seperti ini nih. Jadi lebih soundnya yang diperbarui. Yang diperbarui, jadi ya itu update-nya seperti itu. Tapi tetap kita mencoba. DNA-nya masih di situ. Masih di situ, tapi tetap kita update juga lagu-lagu yang baru. Terus kalau eksis sampai sekarang, dari dulu gua mencoba untuk nggak selalu gua nge-DJ doang. Gua ada explore ke audio, visual, and lighting. Oh, that's one thing I heard. Iya. Kayak one of my friends said, Bobby itu kalau lagi nge-DJ, dia lighting semua sendiri kan? Iya, dia sendiri. Sampai laser sama sendiri visual. dia. Kayak Deadmau5. Nah, Deadmau5 juga gitu ya? Iya, Deadmau5 juga. Jadi ceritanya gini, dulu gua kan main dari vinyl, terus masuk ke CD, terus sekarang flash disk. Nah, gua dari vinyl itu langsung masuk ke komputer. Gua waktu itu softwarenya 2006-2007 itu udah pakai Ableton. Oh. Nah, di situ gua kembangin Ableton itu bisa connect rewire ke visualnya Resolum, terus lightingnya ke DMX. Nah, jadi gua berpikir waktu itu, gua nggak mungkin nge-DJ gini-gini aja. Orang kalau nge-DJ gitu aja, semua orang bisa nge-DJ. Bisa, bener. Bahkan tamu pun bisa sekarang nge-DJ. Iya, Tinggal bener. colok flash disk, main. Nah, kalau gua harus cari yang berbeda. Karena gua pikir di klub itu ada visual, ada lighting, music. Kenapa kita nggak gabungin semuanya biar Jadi synchronize? total gitu. control gitu Nah, ya. total Iya. control. Kenapa biar total control? Jadi synchronize. Lagu beatnya deng si Sama. lighting pun harus ngikutin beatnya, BPM-nya si Lagunya, music. iya, ya kan? Begitupun si visual. Nah, kenapa nggak kita gabungin biar semuanya synchronize? Nah, di situ Biasanya kalau kayak gitu kan ada nyewa tim sendiri lagi Iya. kan. Ada tim sendiri visual, tim lighting sendiri. Nah. Ini berarti Abobi sendiri. 3 in 1. Nah, Gila. explore dari Combo. Nah, explore di googling lah gimana caranya synchronize pakai software apa, akhirnya dapat. Nah, sampai sekarang masih. Jadi Dari lighting kadang 2006. dari 2006 2007 itu udah pakai. Itu udah early banget. Early banget Iya. ya, Abobi punta. Oh iya. Ya. Gitu. Berarti ya teman-teman gila ya kalau dipikir-pikir sebenarnya berarti Abobi itu nge-DJ dari tahun 97 stadium buka. Iya. Abobi sendiri mulai dari jauh sebelum itu kan, 90-an. 90-an. I wasn't even born yet. Belum. I was born 1995 Iya. kan. Ada pertanyaan, Iya. kenapa Gen Z sekarang mendadak menjadi heboh, demen banget lagu stadium? Bahkan siapapun yang lagi main, mau dong selipin lagu stadiumnya gitu. Oke. Jadi Berarti kan gini. berhasil. Nah. Tapi Jadi- juga menurut gue bisa jadi senjata makan tuan. Ya. Karena orang tahunya lagu stadium yang dipikir itu doang, padahal sebenarnya enggak kan? Enggak. Nah, sok kumaha. Oke, jadi gini,
kita cerita dari stadiumnya itu. Stadium itu dibangun dengan musik yang punya ciri khas sendiri. Yes. Atau karena saking punya ciri khas sendiri jadi berkarakter ya. Benar. Nah, karakter itu yang udah ngelekat di stadium dengan terus konsistensi dengan lagunya seperti itu, orang bilang kalau datang, "Ih, lagu stadium kayak begini." Terus jadi diingatan orang, jadi wah ini padahal basically itu progresif, ada trance-nya, ada tribal, ada breakbeat-nya lah sedikit, cuman breakbeat-nya breakbeat yang ala-ala kita lah. Sebenarnya itu basically-nya itu, tapi basically-nya ya progresif. Terus saking lamanya orang denger, oh stadium lagunya begini ya, begini, oh jadi akhirnya dinobatkan jadi wah stadium nih, lagu stadium. Akhirnya orang kan bikin diingatannya jadi kayak genre gitu. Stadium tuh kayak genre musik, lagu stadium dong. Tapi lucunya maksudnya Gen Z bisa tiba-tiba, kan udah jauh banget nih umurnya ya. Kok bisa tiba-tiba dia kayak say stadium tuh kayak bangga gitu. Nah, itu belum sampai ke sana nih, lagi cerita dulu. Sorry. I'm gonna say something controversial. Oke. Gara-gara Gen Z itu nggak punya identity sendiri. I'm kidding, please. Oke. Saking sudah punya karakternya jadi orang bilang ini lagu stadium, padahal kan basicsnya mah ada progresif, ada yang vokal, ada yang nggak ada vokal. Akhirnya identik dengan lagu stadium. Nah, terus setelah stadium tutup 2014, gua berusaha Kayak keep it alive gitu. Ya, melestarikan stadiumnya itu loh. Melestarikan ya kan. Siapa lagi kalau bukan orang-orangnya stadiumnya. Benar, setuju. Nah, gua bikin event stadium, Sound of Stadium lah, Stadium All Star, terus tiap klub dibikin meskipun stadium udah tutup ya. Gua bikin event stadium, bawa nama stadium yang akhirnya sampai sekarang namanya masih ke bawah dan lagunya memang lagu yang diputar lagu stadium terus. Nah, jadi dari beberapa generasi dari tahun 2000 lah, 98 ya. 98 terus 2018 udah 2 generasi, terus 2018 udah 3 generasi. Berarti yang sekarang udah ke 4 generasi. Nah, gua terus putar bikin event-event itu sehingga ke maintenance gitu loh. Orangnya kedenger oh stadium. Kalau DJ yang Gen Z yang ngikutin sound stadium ada gak sekarang? Banyak sih. Banyak. Produser atau DJ nih? DJ-nya aja. DJ banyak. Kalau produser kan kayak produser progressive house masih ada sih sama sekarang. Terus dari maintenance itu kadang ada orang yang Om foto dong katanya, mau dikirim ke mama katanya. Berarti itu mama katanya fans sama Om. Oh ya udah kirim. Ternyata berarti anaknya, ibunya sama-sama godek. Nah, sama-sama. Godek. Udah ngalamin dari stadium. Jadi ngikutin si Gen Z-nya itu mungkin sekarang lagu stadium kayak gini, lagu stadium kayak gini dan suka. Akhirnya banyak yang menurut gua tuh mungkin jadi akhirnya kebawa banyak yang suka. Gue mau nanya hal-hal yang... Oke, sebelum lu gue mau nanya yang lebih ngeri lagi, tapi lu dulu. Oke, gue kan ya nggak di generasi stadium kan. Bagi Mr. Bobby, what did I miss out di stadium ini? Kayak partinya kayak gimana, kayak vibes-nya kayak gimana. Dia kan nggak lahir di tahun itu, Iya. bahkan belum pernah masuk stadium. Apa aja yang... Kalau dia masuk stadium, dia akan ngerasain apa gitu. Jadi gini, masuk ke stadium, dari lantai 1, 2, 3, 4 itu udah klub semua. Ada live DJ semua. Merinding nih. Kadang orang sebelum masuk ke stadium aja udah sakit perut duluan atau merinding duluan nih. Di awal tuh udah ngantri nih mobil udah sakit perut duluan. Atmosfernya beda banget. Masuk dengan imajinasi yang sebelum masuk aja udah wah lagunya akan begini, akan ketemu orang-orang begini, partinya deep banget, atmosfernya beda, itu akan kerasa. Terus dengan patung naganya di atas terbang sambil ada
ratunya nunjuk ke bawah ke dance floor itu I've jadi seen that icon, picture, yeah. jadi icon stadium itu naga naga terbangnya itu sama ratunya itu jadi icon banget. Sama kenapa ya kalau setiap masuk stadium yang kita nggak kenal jadi ramah banget Nah gitu ya. nah itu di zamannya itu Pelukan mungkin gitu. Itu vibes yang, bahkan yang kesudut rokok pun yang minta maaf yang kesundutnya. itu vibes yang gue mencoba bikin di party gue juga di Give It To Me Harder. Jadi kayak kan mungkin clubbing scene akhir-akhir ini gue ngerasa nggak tahu ya, zaman dulu pasti beda. Kayak sekarang itu kayak orang-orang di sofa dan orang-orang di sofa ngerasa mereka lebih keren dari orang-orang yang di dance floor. Iya. Gue mencoba ngilangin Iya. stigma itu di party gue. Jadi maybe itu what di stadium dulu kayak gitu. Stadium itu dance floor-nya tuh gede banget. Kayak lapangan gitu. Iya. Dan table tuh nggak boleh ada Samping-samping ya. samping-samping. Jadi bener-bener lu kayak turun dance floor tuh emang kayak ballroom gitu. Oh, oke. Iya, kayak hall gitu. Nah, dan itu emang orang pasti berdiri rame di situ. Malah buat kita yang orang lama ngeliat ada table gede di depan DJ booth tuh rada aneh sih. Rada aneh. Kalau sekarang kan udah lebih kayak table, Iya. sofa gitu kan ya. Itu yang rada-rada aneh buat kita sih gitu. Yang gue denger dari my uncle, katanya stadium itu gelap banget sampai kadang-kadang kita nyari teman aja susah. Iya. Ya gelap banget tapi setelah kelamaan gelap lama-lama terang. Iya. Ah. Udah gelap banget orang masuk sana pakai kacamata hitam. Nah. Kenapa? Oke, tell me the story. Oke lagi nih buat teman-teman juga tahu lah ya, stadium adalah salah satu klub sakral yang dipunyai Indonesia, yang bahkan kalau setiap DJ luar negeri datang ke Indonesia, mereka main dimanapun nih, di klub manapun atau di festival manapun, mereka selalu please take me to stadium, please take me there, please take me to stadium, karena mereka pengen ngelihat something yang benar-benar kayak oh ini kayak Berheimnya Jerman. Oh ini mungkin kayak di kayak space di Ibiza gitu. Yang ya gini ya. Wah, mulai nih. Tell me what goes on inside this club, man. Kayak gue, I hear stories sini sana sini kan mereka pada nggak mau pernah Ya. detail gitu. Gini, back in the days kita nggak menutup kemungkinan bahwa sebenarnya di stadium itu atau di beberapa klub yang ada di berbagai kota di Indonesia atau apa gitu, mereka masuk situ memang under substance lah. Dan ini bukan terjadi hanya di Indonesia, tapi di luar negeri pun mereka juga seperti itu. Ya lu bisa tahu party seperti itu, musik seperti itu, substance-nya seperti apa gitu. Cuman gue ngerasa bahwa hal seperti itu memang dulu itu kayak something yang kayak apa ya, yang memang He's being very careful with his words right now. ya kita tahu kalau kita ke stadium pasti kita akan ketemu dengan orang-orang yang memakai substance tersebut. Oke. Gitu. Intinya gitu, kurang lebih gitu ya. Substance itu membuat kita lebih energik, lebih kayak bisa united with the musical journey yang dikasih sama DJ-nya. That's why nggak ada yang request. Karena mereka udah masuk tuh terbuai dengan alunan musiknya terus ngikut gitu segala macam. Nah, semenjak ada beberapa kerusuhan yang pernah terjadi waktu itu kalau nggak salah, pokoknya sempat stadium tuh tutup sebentar karena ada dua suku gimana gue ngomongnya? Dua suku berantem, ribut di lantai 1 sampai ada beberapa yang mati lah yang meninggal. And then jadi perhatian pemerintah ke sana tuh. So itu yang membuat menurut gue skena jadi rusak. Jadi kayak preman ketemu preman ribut di situ. Ya violence really the scene ya. Sebenarnya awalnya tuh aman-aman aja gitu. Gue tidak ngomong ini bilang bahwa substance itu bagus, tidak sama sekali. Itu bahkan itu dangerous banget gitu. Cuman nggak bisa dipungkiri bahwa emang rave party di era 90s, mau di Amerika, Eropa, Asia, di Indonesia, di Bali, Jakarta gitu, semuanya memang waktu itu semuanya memang itu kayak hal yang biasa aja gitu. Nah stadium itu adalah kenapa menjadi sorotan karena tempat terakhir anak-anak udah tutup di Jaksel jam 5, mereka kesana semua. Nah mereka kadang-kadang bisa sampai jam 1 siang atau apa segala macam. Nggak mungkin kalau nggak ada boosternya. Ya kayak gitulah ya, maksud gue seperti itu. Nah intinya sih sebenarnya ada bagusnya juga Pak Ahok menutup. Karena pokoknya mungkin
bukan cuma stadium aja yang ditutup, ada Miles juga. Jadi banyak tempat-tempat di kota yang ditutup karena Ahok sangat tegas. Jadi gue pernah ketemu Pak Ahok waktu itu dalam satu kesempatan, gue interview dia, terus gue sempet nanya iseng gitu di sela-sela lagi break interview, Pak Ahok kenapa nutup stadium, gue bilang. Ya Wing, abis kacau banget di situ sarangnya yang aneh-aneh gitu. Gue setuju memang gitu. Cuman gue ngasih tahu Pak Ahok, tapi sebenarnya satu hal yang mungkin Pak Ahok harus tahu, stadium itu ibaratnya tuh kasarnya udah menjadi artefak tuh sayangnya sekarang ya. Karena stadium itu adalah salah satu klub di Indonesia yang sangat ditunggu-tunggu dan itu gini, stadium tuh kayak ibaratnya satu dunia. Kalau di dunia electronic music nih, semua DJ tuh semuanya tahu stadium tuh Indonesia. Kayak tahu kalau Bali tuh Indonesia gitu. Nah dengan lu menutup seperti ini, seharusnya menurut gua tetap aja dibuka, tapi lu perbaiki aja dalamnya. Ataupun yang bad side-nya lu bisa ini gitu. Jadi dia nanya sama gua, emang segitunya Wing stadium tuh? Oh itu legendary-nya yang kita punya. Oh gitu, ya. Jadi gimana ya, dibilang kayak gitu. Ya nggak apa-apa Pak, emang what you did itu benar, gue bilang. Intinya kayak gitu. Tapi ya gue sebenarnya ketakutan gue adalah legacy dari musiknya ini akan terusnya kemana. Ternyata tepuk tangan dulu dong buat Abobi ini. Sampai sekarang masih dilanjutkan. Kira-kira siapa yang akan meneruskan Abobi ke depannya kalau Abobi udah capek nge-DJ lagi? Generasi penerusnya masih belum kelihatan, tapi sebelumnya gue udah membangun bahwa ada DJ school, ada punya murid. Nah mungkin nanti anak-anak gitu ya. Anak-anak tim kita yang akan melanjut. Di perskenaan DJ yang sekarang what do I say Kang Bobby or what is the proper way to Abobi. Iya. Abobi itu nggak suka apa di perskenaan DJ sekarang? Oh iya nih sekarang kan. Abobi kan sekarang muter banget nih. Dan pasti selalu ketemu sama DJ-DJ yang genrenya beda. Ataupun apa yang Abobi nggak suka dari what happened to the scene lah. Kalau udah umur segini, mau scene apapun nggak ada komplain sih. Mau ada breakbeat, kemarin sebelumnya ada beca, ada apalah. Menurut gua itu fine-fine aja, silahkan mereka berkreasi dengan kesukaannya dia, mau breakbeat, mau beca atau Indobounce. Ada BKB juga. BKB juga, menurut gua ya silakan aja mereka berkreasi, punya kreatif masing-masing. Dan kalaupun di klub ya kita punya masak sendiri-sendiri loh. Kayak gua punya masak sendiri, mungkin breakbeat ada masak sendiri. Terus BKB atau Indobounce punya masa sendiri. Jadi menurut gua oke lah, nggak usah dipermasalahin. Pernah nggak tapi lagi main terus tiba-tiba diprotes yang lebih kenceng dong atau apa? Oh banyak, sering kalau kayak gitu. Lebih kenceng dong, ayo dong kenceng. Menurut gua itu sih lah nggak usah dipikirin, karena yang datang ke gua lu harus ngerti lagu gue. Gua karakter gua kayak begini. Kalau lu nggak suka jangan datang ke tempat gua, ke nonton gua. Benar. Gua juga bingung. Kayak kemarin gue di salah satu tempat di Semarang, ada orang tuh udah naik ke atas di Jebut, ngucurin ini duit di kepala gue gitu. Oh ya? Ya seneng sih tim gue. Banyak banget sawerannya 100.000 gitu. Tapi pas terakhir gitu megang gue gitu, mainin yang ini dong, breakbeat yang paling pecah katanya. Gue ngeliat ke atas gitu. Itu udah pecah gue bilang. Terus dia datang lagi. Kali ini ceweknya gitu lagi. Gue bilang, kan gue udah bilang ya kalau mau sawer jangan di atas kepala. Kan gue udah pernah bilang di episode Your Sin Sucks tuh nggak sopan. No, I wonder kayak orang yang nyawer kayak itu mereka they feel like itu keren apa? Ya pengen dilihat satu klub itu kayak oh keren gue kaya dan katro ya gitu kali ya. Iya tapi kalau di atas kepala sih sebel banget ya. Ya terus maksud gue tim gue lagi nih emang. Tim gue udah bilang, jangan dong gini. Tapi pas ngeliat kayak kucurannya 100.000, seneng. Kayak more. Gue aja yang gitu. Nah masalahnya tuh kan ganggu jadi ke DJ booth gitu loh. Jadi kadang-kadang pas mau ngambil, tiba-tiba ada orang mau ngambil bersihin gitu, ininya wave-nya nge-out. Ya begitulah. Itu menurut gue sih ya nggak masalah. Cuman ya kita harus punya karakter masing-masing. Lu karakternya apapun, pasti punya audiensnya masing-masing. Kalau dari segi teknologi kan Abobi ini
kita udah tahu dari 2006 udah ngulik nih. Berarti agak computer nerd juga kan? Iya, ada komputer. Oh dia ya. Iya. Dari segi teknologi, apakah teknologi sekarang, si DJ sekarang dan lain-lain itu membuat orang menjadi DJ terlalu gampang? Oh iya, oke. Balik lagi ke soal per-DJ-an, kalau nge-DJ itu mau apapun pakai si DJ lah, pakai komputer atau pakai apalah itu, yang penting kita nge-DJ karena play lagu, play music sih. Untuk teknologi, dulu sebelum si DJ yang sekarang itu teknologi, gua megang Ableton, kenapa? Dia lebih explore kemana-mana. Nah sekarang kan dengan kemajuan sekarang pun si DJ nggak kalah. Dulu kan awal-awal synchronize aja belum ada di si DJ. Sekarang udah synchronize. Terus di Ableton itu udah semuanya udah synchronize dari dulu. Karena ya teknologi mungkin makin kesini makin update. Nah, kemudian ada lagi yang mungkin punya pikiran katanya, pakai synchronize nggak kayak nge-DJ apa? Enggak lah. Mau nge-DJ mau pakai apapun sama nge-DJ. Saya pakai sing, bro. Iya. Mau nge-DJ pakai apapun, pakai synchronize semua nge-DJ. Justru sekarang lu harus update teknologi itu dipergunakan dengan baik biar nge-DJ lebih gampang. Gitu. Iya. Justru teknologi sekarang dibikin ya biar nge-DJ lebih gampang, lu lebih kreatif, lu mikirin lebih kreatif. Lu bikin speed hunting terus kapan mau kreatifnya, tapi kalau udah synchronize lu kreatif, wah ini 2 udah jalan nih, tambah 3, 4 bahkan bisa 12 gitu kan. Nah, kalau Ableton ya memang pakai mixer gede bisa 12, jadi jadi live remix mungkin bisa bassnya dulu keluar, Stem ya. Pakai stem gitu. Nah si DJ pun kan sekarang bisa. Jadi ya teknologi mau pakai apapun, senyamannya lu nge-DJ kayak apa, yang penting kreatif lu ada. Kalau gue tuh nge-DJ tuh kayak nggak pernah grid tuh gue benerin nggak pernah. Iya. Jadi kadang-kadang gridnya misalnya ngaco gitu, itu gue biarin biar supaya gue ngerasa kan pakai vinyl mode tuh, biar seru. biar ngerasa bener-bener kayak zaman dulu lagi. Dulu. Jadi kayak ngejar-ngejarnya gitu, gue masih selalu kayak gitu selalu sih. kayak gitu. Ya itu kan ya, bebas lah ya kan. bebas ya. Mau seperti apa nyamannya mau kayak apa. Tapi kadang kan orang pengennya lebih dipergampang dengan teknologi yang ada biar kita lebih kreatif lagi. Benar. Dulu gondrong deh. Segini bos, gila. Rambutnya terus ini banget lagi, halus banget. Gue pernah lagi mabuk dulu megang rambut dulu gitu. Karena perawatan. Gue lagi high banget itu. Perawatan 2 hari sekali. Iya emang. Oh halus banget rambutnya. Oh ini. Nggak, kalau itu bercanda. Nggak, tapi gue mau nanya, tahun berapa dipotongnya? Dan dulu kenapa? Oh jadi sekarang ke rambut dulu nih? Rambut. Dulu ini karena ikonik nih rambut nih. Oh iya. Dulu segini Ju. Wow. Terus selama nge-DJ itu memang rambut gondrong. Segini ya Bobby ya? Iya segini. Ini ada fotonya nih. Ada. Ada fotonya, terus dari tahun 96 udah gondrong, udah ada kurus, jangkis banget. Wah ini sekarang udah seksi ya? Iya. Kenapa dipotong? Seksi daddy. Daddy Bobby. Daddy Bobby keren juga. Daddy Bobby. Besok-besok kalau main BKB Daddy Bobby. Terus kalau gadget cucu Eyang. Oh iya itu namanya. Iya Eyang. Iya cucu Eyang Naga itu namanya dari mana? Ya Eyang Naga. Entar dulu rambut dulu. Oke. Minum dulu deh. Karena gue kaget pertama kali. Dulu kan ada yang ngambil Bobby gondrong gitu kan. Begitu pas dicukur, das gue bilang gokil. Langsung jadi orang BUMN gitu, gokil. Nggak, kenapa kepikiran mau potong? Jadi gini, ceritanya dulu gondrong itu dari tahun ya 90-an lebih lah, 92 lah ya. Udah gondrong. Terus di maintenance gondrong terus jadi karakter juga gua rambut akhirnya. Iya. Wah, gondrong nih. Jadi ciri khasnya Bobby gondrong jadi dulu. Oke, tahun 2018 2019 sebelum Covid nih. Pas Covid mau masuk itu gue jatuh sakit. Sempat sakit juga tuh. 2 minggu dirawat. Ternyata pas dicek pas mau Covid, gue nggak Covid, tapi ada ada masalah di lambung. Oke, dirawat 2 minggu. Kemudian gue kan sendiri tinggal di Jakarta. Keluarga di daerah, semua family nggak ada di Jakarta.
Gua masuk ke rumah sakit sendiri, bawa mobil sendiri, bawa baju sendiri, udah feeling nih, gua mau sakit. Udah 2 minggu dirawat sendirian. Setelah kelar, Yuda padahal bisa temenin Yuda. Oh, belum kenal. setelah selesai sakit, bukan selesai sih, masih dirawat. Gua ngaca begini. Kok rambut gua begini? Ngembang gitu ya? Ngembang begini ya kan. Waduh, ya kan. Dari situ gua pikir Jadi makin cakep apa terpesona apa? Oh, gitu. terpesona banget, udah gondrong ini apa kumis, jenggot ini begini. Oh, gila. Wah, gua harus potong rambut nih. Oh, itu. Di Di situ. Dan gua kepikiran juga sekarang lagi musim Covid. Takutnya ada nempel-nempel lah di rambut. Oh, iya, Terus benar. mendingan gua potong rapi. Akhirnya setelah keluar potong. Rambut pun sekarang masih disimpan. Ada museumnya? Ada di rumah. Dijual lah Bobby, dilelang deh. Siapa yang mau beli rambut Serius? DJ Bobby? Legendary hair. Legendary hair lo, gila lo. Masih ada. Iya loh. Gila ada masih disimpan Masih sampai ada, sekarang. masih Oke, oke. Nah, ini pertanyaan satu. Iya. Kok bisa rambutnya masih tebel ya? Ya, Gua aja udah ini botak nih, gua 30. Iya. Gila lo. Ini Karena- berarti karena apa? Perawatannya gimana? Dulu waktu gondrong ini emang penting perawatan. banget sih pertanyaan. Kalau gondrong dulu perawatan, jadi ke salon itu seminggu bisa 2 kali. Seminggu 2 kali kerimbat gitu. Kerimbat. Siapa nama yang tukang salonnya sih? Enggak, salonnya di kota juga. Di kota juga. Jadi deket stadium enggak? Deket sih. Pasti suka minta GL enggak orang salonnya? Pasti. Bobby mau dong. Guys, Gitu gitu. dong. Wah, gini ya. Kalau malam GL stadium. Iya. Itu ceritanya rambut dipotong. Iya, iya. Tapi jadi kasep loh Bobby ini. Dewasa. Kan baru dari dulu kasep. Oh, kasep mah iya dari dulu. Masa baru tahu? Anjir. gitu. Oh, oke. Jadi itu sejarah untuk. Nah, sekarang tadi cucu Eyang tuh dari mana tuh? Oh, sekarang cuci Eyang. Oke. Ya tadi yang gue bilang di gua maintenance nih karena gua mungkin terlalu lama nge-DJ dari tahun 90, regenerasi jadi berapa regenerasi tuh? Ibunya, bapaknya sempet clubbing sama gue. Iya. Mungkin bapaknya lagi sempet clubbing sama gue sampai ke anaknya clubbing juga. Oh, jadi nonton panggilnya gue. cucu Eyang Naga. Nah, jadi foto dong kirim ke ibu. Jadi bilang Eyang. Tambah lagi ada temanku yang bikin akun cucu Eyang. Ya, dia suka clubbing juga. Jadi dia bilang Eyang, cucu Eyang. Ya, di situ. Oke. Naganya dari Yang naga di Icon. atas. ikon naga itu. Oh. Sekarang di mana dia? Ada di Kelapa Gading. Disimpan. Disimpan. Iya. Naganya. Masih bentuknya gitu. Masih. Dia beratnya 3 ton 3 ton. karena dia aluminium gitu. Kenapa Oke. kayak ini? Kenapa nggak ada festival yang bikin stadium stage? Ada, men. Iya. Pestapora bikin itu nggak sih? Enggak, Pestapora. cuman harus direplicate. Oh, bener-bener like replicate. stadium gitu ya? Iya. Dari dulu sih Coba Cup, David Karto. Boleh tuh disinkronis atau di Iya. Pestapora dibikin. baru kemarin doang tuh stadium All Star. Cuman memang rencana dari dulu tuh kepengen dibikin event rap stadium dengan icon-iconnya gitu. Dulu udah mau bikin, cuma Iya. nggak jadi. Seru juga ya. Ya kayak replicate stadium kayak Iya. gimana gitu loh. Ya. Karena gue nggak pernah dan mungkin nggak akan experience itu. Iya. Unless stadium dibuka lagi, who knows? I Iya. don't know kalau that'll ever happen. Katanya gedungnya masih ada Lu kan? bisa merasakan experience dengan sesuatu yang akan gua tanyakan kepada penonton Your Sin Sucks. Buat teman-teman yang nonton Your Sin Sucks, boleh coba minta tolong kepada teman-teman yang nonton episode ini. Tolong kirim foto lu yang lagi ada di stadium. Bebas mau posenya lagi ngapain, tapi rame-rame sama temen lu, kirim ke kita. Nanti di next episode kita akan taruh foto-foto yang paling seru. Dan kita akan ngebahas sedikit scene dari kira-kira itu lagi ngapain gitu. Gue masih inget dulu. Gue cuma tahu inside stadium itu gara-gara dulu pas gue lagi searching kayak DJ Indonesia kan dulu kan gue kuliahnya di US. Yeah. Jadi pas balik ke Indo gue ngerasa kayak gue separated banget dari scene sini. Pas gue searching DJ Indonesia keluarnya mixtape-nya DJ Bobby Oh, emang ya? yang di stadium kan. And I was looking at this club kayak kok ini klub di mana ya kayak kok sekarang udah nggak ada yang kayak gini. Gue kayaknya udah zaman Fable gitu pas balik ke. Oh iya, Fable tuh masih udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah nggak ada, iya. Ya memang mixtape itu dulu yang dibuat ya gua sama teman gua sendiri. Jadi setiap ada anniversary stadium biasanya gua bikin mixtape CD gitu. Kalau dulu kan zamannya Nah, CD itu ya kan CD tapi
pas event dibagiin CD-nya di kopi, zamannya kopi CD Oh, di iya, Glodok. iya, iya, Glodok, Tapi ya. itu ngebantu juga sih. Masih ngebantu ya. Nah ini terakhir, ini penting ya, sebelum kita menutup episode kali ini, sebutin Abobi 5 lagu Stadium, tapi bukan lagu yang Abobi mainin ya. Iya. Nggak boleh lagu Somewhere, nggak boleh lagu Walking on Air, nggak boleh Iya. Shadows. Sebutin 5 lagu Stadium yang anak-anak yang nonton di sini, mereka harus tahu bahwa oh ternyata Stadium Sound tuh selain lagu-lagu yang biasa Iya. Abobi mainin atau anak-anak yang mainin komersial seperti ini tuh ada lagi. Apa aja coba? Banyak sih, cuman kita sebutin artisnya aja jadi biar Boleh. keseluruhan. Hmm. Itu sebenarnya basicsnya banyaknya ke lagu Hernan Cataneo. Itu Hernan kan. Cataneo, Nah, kemudian Sasha, Sasha, John Dequid, John Liquid, terus Oke. banyak Nick Warren, kayak Nick gitu. Warren, oke. Jadi lebih ke progresif sih sebenarnya. Cuman sebenarnya kalau dipikir-pikir ya Abobi, nama-nama DJ yang tadi Abobi sebutin tuh sekarang mereka udah berubah ya. Udah berubah. Jadi benar-benar minimal techno banget ya. Jadi dulu kan progresif yang kenceng tuh iya. kayak 130. Sekarang mereka udah 122 gitu loh. Kayak Balearic House. Jadi lebih kayak ke Brazilian House gitu. Oke. Mereka Mereka lebih udah shifting genre. Shifting dan kalau gue lihat Hernan Cataneo berapa kali gue lihat di YouTube BPM-nya pelan men. Nah, itu dia, 121, tapi basically dia masih progresif. Tapi tapi progresif, pelan. tapi tetap rame aja sih. Kalau di sana sih mereka tetap kayak kalau dari hard fans ya mereka ngikutin aja gitu. You know, generation gap-nya tuh Iya. gap banget gara-gara every DJ you just said I don't know. Nick I don't know. Warren lo nggak tahu? No. Oh gokil men. Kayak maybe it's different scene ya. Iya defense-in aja. Dan oke, one more thing deh sebelum kita end. Kan Abobi ini legend kan. Iya. Kayak dari dulu sampai sekarang karirnya jalan. Tips Iya. buat DJ-DJ yang sekarang kayak maybe yang seumuran gua yang di Iya. bawah, tipsnya untuk kita bisa last selama itu dan kita nggak fall out itu caranya gimana? Sepengalaman gue yang gue jalanin ya eksistensi, konsisten, berkarya terus, kemudian ya bangun karakter lu sendiri biar karakter lu kebentuk. Jadi nggak asal ngikut ke orang aja, gua mau ini nih lagi rame ini ngikut, lagi rame ini ngikut. Tapi lu pilihlah salah satu genre lu maunya kemana. Ya tantangannya sih seperti itu sih. Mungkin akan kalau dipilih salah satu genre, gua nggak akan disukain sama ini. Itu tantangannya sebenarnya. Tapi nanti kalau udah kepilih, udah jadi dan orang suka ya, itu karakter lu akan kebentuk di situ. Be yourself. Be yourself. Iya. Oke, siap. Kalau gitu, teman-teman thank you banget ya. Dan sebelumnya thank you banget Abobi Thank you. sudah menyiapkan waktunya Yeah, yang sudah thank you, berapa kali guys. kita minta nih, susah banget jadwalnya karena padat The banget. legend. So buat teman-teman yang baru mulai nge-DJ ataupun juga anak-anak lama yang nonton ini, semoga lu dapat banyak pelajaran dari Abobi. Gue sendiri juga banyak banget yang gue dapat dari Abobi. Bahkan tadi DJ-DJ yang disebutin, saya saja nggak tahu. Emang generation gap itu lumayan jauh banget kayak gitu. Dan juga buat yang anak-anak baru dengerin, tuh lihat perjuangan Abobi dari tahun jauh dari sebelum 1997 sampai sekarang 2026 masih steady di sini dan be yourself seperti itu kayak gitu. Oke, Abobi thank you banget terima waktunya kasih. sekali lagi. Thank you. Oke, gengs, semuanya terima kasih. Dan gue juga mau terima kasih kepada Brewlab yang sudah menyediakan enak banget nih kopi-kopinya, banget nih. gokil. Jangan lupa kalau ke BSD, tepatnya di daerah apa ini? The Loop. The Loop BSD, datang ke Brewlab, pesan kopinya. Gue saranin americanonya top. Oke, gue Wingky Wirawan. My name is Sik. Sampai ketemu lagi di Your Scene Sucks Super Sucks. Thank you Om.